Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Sinteria, para penikmat siniar misteri. Baiklah, di episode kali ini saya bersama dengan Mr. Burhan. Beliau merupakan desainer ya? Ya, desainer. Desainer mencetak apa aja, Mas? Ya, desain gambar pokoknya. Bisa bikin kaos, bisa bikin undangan, banner, spanduk dan lain-lain. Yang berhubungan dengan gambar bisa ke sini. Dengan gambar. Ya. Untuk lokasinya? Lokasiku itu, studioku itu ada di Desa Kacangan, Kecamatan Berbek atau Barat Alun-Alun Berbek. Barat Alun-Alun Berbek. Iya, Barat Alun-Alun Berbek itu ada dua jalan, selatan dan utara. Saya yang utara, terus ke barat. Oh, berarti belakangnya Masjid Jami Al Mubarak gitu ya? Betul. Atau langsung di Google Map ketik aja percetakan Perdana. Oh, nanti pasti ketemu di sini. Tertua di Berbek 30 tahun lebih. Nah, buat kalian yang ada di Berbek dan juga sekitarnya, Ngasih dari sekitarnya, kalau mau pesan-pesan out, banner dan lain-lain, bisa ke percetakan Perdana. Ya, ini ownernya Mr. Burhan. Ya, dari ngobrol-ngobrol kita tadi, Mister ya, Yo. Kan banyak kisah-kisah, ya ada beberapa lah ya, kisah-kisah misteri yang pernah sampean alami. Ya. Ini langsung saja diceritakan ke kawan-kawan Sinteria semuanya, biar pada ngerti mereka. Hal gaib yang tak alami ya. Yang menurut saya itu aneh karena seumur hidup baru kali itu saya lihat hal yang aneh. Maksudnya di nalar logika tuh nggak logis. Di logika juga nggak logis. Maksudnya dicari-cari secara logika ini nggak masuk akal nggak juga. Masuk akal. Ya. Jadi langsung ya ke ceritanya itu. Jadi tahun lalu, tahun 2024, saya pernah tinggal di sawahan tuh hampir 5-6 bulan. Berarti baru banget ya, ini kan masih awal 2025 ini. Dan kejadiannya ini paling bulan November. November itu baru kan? Oh, baru paling sekarang Maret awal. November berarti 4-5 bulan yang lalu. Jadi malam itu di jalanan hutan daerah Sawahan arah ke Proliman. Mungkin teman-teman di Nganjuk ini tahu daerah Proliman itu di mana? Arah itu kan banyak hutan kan situ ya. Itu arah ke Wilangan, bisa ke Madiun, bisa ke Sawahan juga. Jadi perempatan banyak jalan di situ. Nah di situ itu karena itu hutan, nggak ada lampu sama sekali, gelap. Saya seingatnya itu sekitar jam 8:30 dengan teman naik sepeda motor. Saya dari arah Sawahan mau ke arah Proliman. Oh, berarti dari arah Sawahan. Dari arah Sawahan menuju arah Proliman situ. Nah, desanya apa ya? Lupa namanya. Banjarsari kalau nggak salah ya. Nah, di situ ada jalan panjang. Udah nggak ada apa-apa, cuman ada hutan. Kanan kiri pohon-pohon, nggak ada rumah. Jalan panjang lurus. Jalan panjang lurus. Oh, kayaknya saya pernah lewat situ. Oh iya. Nah. Menuju Proliman, menuju perempatan Proliman. Itu sebelum kalau setelah kita melewati jalan lurus nanti ada turunan ya, tikungan menurun. Nah kejadiannya yang pas di tikungannya itu. Oh yang pas di tikungannya itu? Iya betul, tikungan yang menurun. Gimana? Jadi gini kronologinya ya. Nah, saya dari arah selatan naik motor, pas hampir mau masuk tikungan. Jadi yang di depan saya itu, jadi dia dari bawah kan, saya dari atas. Di bawah itu ada sepeda motor juga. Ada sepeda motor? Sepengetahuan saya itu sepeda motor. Karena ada lampunya satu. Kalau mobil kan lampunya dua. Benar. Itu lampunya satu dan lebar. Nembak ke jalan. Saya dari atas lihat bawah, loh ada sepeda motor. Karena itu gelap ya. Jadi kan saya senang ada temennya. Ada temennya lah ya. Iyalah, siapa yang nggak di depan? Posisi kan itu
anu motor sendiri kan? Motor ya? sendiri, jam setengah 9, jam 9 tuh kalau di hutan itu pasti sepi, nggak ada Sepi, apa-apa. Bener. Dan orang gunung itu kayaknya kalau jam segitu tuh juga udah jarang keluar rumah. Udah di rumah aja kan, mau kemana-mana juga jauh kan ya, Iya. malas ya. Maksudnya kalau nggak urgent banget ya nggak keluar. Nah, karena hampir jam setengah 9, jam 9 itu sepi, terus ada motor dari bawah, saya seneng dong. Wah, ada temannya. Ya minimal di tengah hutan nggak sendirian, simpangan sama orang. Senang. Dah, ada orang di bawah, aman. Karena saya tahu daerah situ tuh juga katanya beberapa orang daerah situ angker. Oh, Seingatku tuh namanya Jurang Kunci kalau nggak salah. Jurang Kunci. Oh. Karena saya di situ baru, kalau nggak salah seingatku namanya Jurang Kunci. Dan beberapa orang yang pernah yang pernah saya tanyain, daerah situ itu katanya lumayan angker. Nggak tahu bener atau enggak. Saya sebelumnya belum pernah. Iya. Kata angker mungkin juga relatif. Ada orang yang bilang angker, ada orang yang bilang angker biasa aja. Ya. Oke. Nah, tadi saya kan dari atas, ada motor dari bawah, kan saya udah seneng ya. Katanya daerah angker, terus ada temennya simpangan, aman. Jadi kalau ada apa-apa ada temennya. Iya. Tenang lah ya. Tenang. Nah, pas udah mau papasan, mungkin jarak sekitar 20 atau 25 meteran, dekat udah itu. Lampunya mati, yang dari bawah itu. Yang berlawanan tadi. Iya, lampunya putih ya. Lampu-lampu kayak motor Vario, Scoopy itu, Ya, baru putih. motor baru lah. Ya. Motor lampunya mati. Saya kan kasihan dong. Udah jalan sempit, kirinya tebing, lampu mati. Nah, kalau dia apa sih jatuh ke tebing? Iya, benar. Kasihan. Inisiatif buat bantu. Kasihan loh, lampunya mati. Apa tadi dimatiin? Karena jarak udah deket banget, 20 meter. Paling kalau kita naik motor kan sedetik nyampe itu, 2 detik lah. Benar. Nggak ada loh pas simpangan. Hilang. Wow. 20 meter jaraknya ya. 20 meter itu kalau kita naik motor paling 2 detik. Tiba-tiba langsung hilang, padam Lampu gitu mati. lampunya. Ya, lampu mati. Pas simpangan nggak ada orangnya. Itu kalau logikanya ya, kalau di situ emang orang, itu kan pastinya masih ada Di pinggir jalan. Dia masih ada di pinggir jalan. Iya, Kan? jarak naik motor 20 meter. Kalau kita naik motor 2 detik nyampe loh. Ya benar. Seret gitu tuh. Benar. Dia hilang. Hilang di situ. Hilang. Saya juga nggak percaya. Wow. Karena saya sering lewat itu daerah situ paginya atau siangnya. Saya tahu di situ tuh nggak ada sempalan jalan untuk dia bisa ambil jalan lain. Nggak ada kan. Jalan cuma satu itu satu aja kan. yang kirinya tebing. Jadi kalau dia misal dia hilang, dia loncat ke tebing dong. Lagi pula kalau dia loncat ke tebing kan pasti dengar suaranya. Ada misal ada suara crashnya kecelakaan. Itu nggak ada loh. Terus apa yang Anda pikirkan pada waktu itu? Saya mungkin karena pikirannya itu lagi santai ya, maksudnya nggak ada lagi pas lagi nggak takut. Pikirnya saya apa tadi gitu toh? Tadi apa ya? Tapi itu tadi kan sampean kondisi kan berdua ya. Itu yang tahu sampean semua tahu berarti. Dua orang tahu berarti. Dua orang tahu. Tapi temanku yang asli orang situ. Pas keadaan itu dia tahu kalau itu barang goib. Oh, berarti pas waktu itu dia sudah sadar. Tapi dia nggak mau ngasih tahu saya. Karena saya yang lagi nyetir motor, takutnya nanti panik gitu ya. Iya. Takutnya saya takut kaget atau apa. Jadi diem aja dia. Waktu saya bilang lampu mati, lampu apa, dia diem aja. Terus sampai di rumah baru nggak cerita. Nggak cerita juga sampai rumah. Nah, saya juga nggak mikir panjang. Tadi motor apa ya kok tiba-tiba hilang di tengah hutan, padahal kirinya tebing, nggak mungkin dia nyari jalan sempalan. Yang bikin saya mikir beneran, subuhnya kan tadi jam 9 malam, timeline-nya waktunya ya, jam 9 malam. Terus subuh besoknya kita mau balik lagi ke Samaan. Kan semalam dari Samaan, paginya saya mau ke Samaan. Sebelum azan itu, belum ada subuh sekitar jam 3:30. Itu malam saya naik motor, baliknya saya naik mobil. Sing pas subuhnya itu saya naik mobil. Pelan kan karena dingin naik mobil. Nah itu pas di Prolimannya ada lagi. Di Prolimannya. Pas di Prolimannya setelah Jurang Kunci. Setelah Jurang Kunci kan Proliman. Itu setelahnya lagi paling ya
50 meteran lah dari perempatannya Pro 5. Perlimaan ya itu, perlimaan itu perlimaan. Perempatan gitu kalau nggak salah. Ada lagi lampu motor. Tapi yang semalam itu kan warna putih kayak motor-motor baru. Yang semalam tuh warna kuning. Motor Oh, jadul. berarti paginya itu warnanya kuning. Oh, lampu-lampu motor Grand, Supra, yang jadul-jadul. Yang lama-lama itu. Ya, lampu warna kuning. Mikir saya itu orang jualan sayur. Karena waktu masih subuh, Subuh, saya jam iya. berapaan? Jam 3:30, jam 4. Oh, Belum azan subuh, belum azan subuh iya. pokoknya. Biasanya kan jam-jam segitu itu orang jualan sayur ke pasar. Iya, itu kan jamnya berangkat orang ya. jualan sayur menguasai jalan, Bro. Bener. Oh, Ada orang jualan sayur. Saya nama bilang pas nyetir. Teman saya sama ya semalam. Jarak hampir sama, hampir 30 atau 20 meteran. Ada motor lampu kuning. Dari arah berlawanan. Mati lagi. Mati lagi dari. Mati lagi. Terus saya refleks kan. Loh, kok lampunya mati meneh yo? Bahasa Jawa ya. Bahasa Indonesia, lampunya kok mati lagi? Nah, teman saya yang di sini ini refleks, dia bilang, masa sehari ditakutin setan motor. Setan motor bilangnya. Merinding ya, merinding. Iya, Bro. Sama, Bro. Anda yang mengalami, saya yang mendengarkan. Saya cerita tidak merinding, Bro, sampai sini. Masa namanya setan motor? Setan motor ya. Itu motornya apa yang ngendat atau gimana ya? Nah, ya. Berarti itu pagi. Dia refleks. Oh, masa dia bilangnya bukan setan motor, dia bilangnya medi motor. Medi motor. Kalau orang dulu kan bilangnya setan kan medi deh. Astagfirullah. Medi motor. Saya baru sadar, jebret. Kok medi motor? Terus memori saya terlempar yang semalam. Yang semalam, ingat lagi. Iya, yang semalam kan kejadiannya sama, ya daerahnya sekitar situ. Yang semalam itu lampu putih, lampu sepeda motor selebar jalan pecah ini, nerangin jalan mati. Yang subuh juga sama, lampu nyorot di jalan mati. Tiba-tiba mati. Iya, bentuknya bukan bulatan api atau kalau misalnya itu kayak bulatan api kan mungkin kita berasumsi kalau itu emang setan iya. ganas mati atau apa. Iya, betul. Masalahnya itu kan lampu motor gitu ya. Lampu nerangin motor, lampu motor nerangin jalan. Ini unik loh. Ini saya baru dengar ada cerita Sama, setan bro. motor ini loh. Sama, Bro. Kalian Aku yang heran kok namanya medi motor. Medi motor kan maksudnya setan motor. kok modern gitu ya? Kenapa motornya yang jadi setan? Iya, kok modern. Saya itu pernah dengar kisah itu kayak setan ayam, medi ayam gitu ya. Medi ayam, medi usus atau medi tulang. Ya. Istilahnya jerangkong gitu. Saya pernah dengar itu. Tapi medi motor saya baru dengar ini loh. Sama, Bro. Kalau mau dipikir apa logis ya nggak logis juga. Soalnya malam sudah kejadian seperti itu, paginya terulang lagi. Iya. Kalau itu di kejadian itu saya sendiri. Mungkin saya cerita dikira buat. Masalahnya ada Berdua dan teman saya tahu. Saksi matanya kan Dua orang dan lihat semua. Kalau saya sendiri mungkin dikira bual ya. Mau kosong ini. Walaupun saya berdua, kalau yang tahu cuma saya sendiri juga, mungkin saya juga dikira bual. Mungkin itu delusi atau ya, ilusi. Ilusi Karena lah mungkin ya. saya ketakutan atau apa. Teman saya nggak, itu kita berdua lihat semua. Itu kan sampai di situ kan posisinya pendatang ya. Iya. Pernah nggak misal penasaran nanyain ke warga sekitar, emang saya pernah kejadian di sini, ini apa benar kayak gini? Iya. Karena Pernah penasaran ya. ditanyain berarti. Kejadian itu tuh nggak mungkin nggak melekat di pikiran saya. Maksudnya, ini apa sih? Saya seumur hidup karena saya tinggalnya jauh dari hutan ya. Terus tinggal di hutan terus ngalamin kejadian kayak gitu tuh maksudnya di kepala saya tuh masih ini apa sih? Ini apa? Ini saya logika sebagai saya nggak masuk akal juga. Saya sains juga nggak masuk akal. Masa ada lampu motor terus tiba-tiba hilang? Yang lebih nggak masuk akal lagi namanya medi motor, setan motor. Setan motor. Ini motor nih ngalamin kejadian apa sampai dia jadi setan? Nah, gitu loh. Kalau ada orang setan orang itu mungkin orangnya mungkin ceritanya meninggal di sana atau apa. Nah ini motornya. Kemungkinan apa seperti itu ya? Nggak pernah Anda tanyakan di warga sekitar, pernah nggak kejadian yang sama atau pernah ada kejadian apa? Iya pernah. Mungkin kalau nggak salah seminggu atau 2 minggu setelah kejadian itu. Pas ketemu orang lokal, yang orang asli sana, saya kan mendatang. Saya tanya dong. Bukan saya cerita. Kalau 2 minggu lalu saya pernah lewat jalan ini jam segini,
dilihatin atau dilihatkan sama lampu motor yang hilang, tiba-tiba hilang. Maksudnya itu kan nggak masuk akal, Hmm. nggak logis. Itu apa ya? Orang sini pernah nggak ngalamin kayak gitu? Yang mengejutkan, orang desanya itu dia ketawa. Malah ketawa. Dia ketawa, jadi ketawa. Wah, Saman ini itu adalah salam kenal. Salam kenal. Salam kenal bro Maksudnya katanya gimana bro. maksudnya? Aku juga nggak mau kenalan aslinya. Gimana maksudnya Salam kenal. Jadi mungkin sekarang saya orang baru gitu ya. Nah, Katanya salam kenal itu ya mungkin menunjukkan diri. Kalau di situ itu oh, kalau di daerah situ ada dia gitu. ada dia. Oh, berarti warga situ sudah terbiasa dengan Warga itu. situ. Iya. Jadi mas-mas yang tak ceritain itu dia juga cerita kalau di situ itu emang sering kejadian ada motor muncul dan tiba-tiba hilang. Bahkan nggak cuma malam, kadang katanya sore. Sore. Ceritanya dia begitu. Sore atau siang. Maksudnya Merinding. ada matahari. Merinding ini. Sama bro. Sama bro. Kok bisa gitu? Masalahnya gini, saya itu sering main ke sana. Oh iya. Di sekitar Proliman itu kan banyak warung. Saya Betul, itu betul. Yang pas perempatannya ya, itu. sering-sering ngopi, sering anu di situ. Tapi kan nggak malam. Nggak malam. Cobain malam. Wow. Buat kalian yang rumahnya sawahan atau di daerah sekitar Proliman ya mesti lewati situ, hati-hati. Ya mungkin kalau orang sana udah biasa. Nah iya kan dari ceritanya warga yang sampean ceritain tadi. Dia malah kan ketawa loh. Dia malah ketawa, berarti kan dia udah terbiasa. Udah biasa. Gitu. Tapi maksudnya itu udah nggak nakut-nakutin orang mungkin loh. Mungkin loh ya. Tapi itu pernah nggak sejak kapan gitu munculnya itu? Masalahnya motor itu kan ya belum lama. Iya ya. Dulu apa Mungkin pernah? kalau 100 tahun lalu kan nggak ada Nggak, setan motor. nggak ada. Jadi adanya setan kuda tuh. Iya, iya kan? Setan kuda. Nah iya yang bikin saya penasaran tuh kok setannya kok niat beli motor. Nah, Kalau dipikir-pikir belinya di saya mana? saya mikirnya itu kok modern gitu loh. Nah iya. Kalau dulu itu ada kisah setan ayam, setan usus atau setan tulang. Ini kok setan Nah, motor. ini namanya medi motor. Orang sana bilangnya medi motor. Istilahnya medi ya. Medi kan kalau setan kan. demit gitu. Demit. Demit motor. Maksudnya motor ini ngalamin kejadian apa sampai dia itu punya dendam ke Nah, dunia ini, sampai dia arwahnya Orang- ketinggalan di sini. orang-orang itu salah apa sama dia? Iya, maksudnya motornya diapakan sampai dia tuh punya dendam dan harus nakut-nakutin orang di jalan. Bayangin loh bro. Oh, mungkin dia pernah dicuekin, nggak dinaikin gitu ya? Atau mungkin dia selama hidupnya nggak pernah diservis. Pakai rendah. Cuma dinaikin aja nggak pernah diservis. Ayo, ya ampun aku ini seumur hidup nggak pernah diservis atau nggak pernah diganti oli. Akhirnya dia balas dendam. Iya, dendam. Sial-sialnya ke orang lain ya, yang Iya, nggak bukan- ada bukan hubungannya. majikannya. Bukan majikannya. Iya. Maksudnya ini motor ini punya dosa apa dia di dunia ini sampai dia itu jadi setan loh. Iya sih. Oke, makasih Mr. Buran buat ceritanya, buat teman-teman Sintira yang sudah mendengarkan kisah dari Mr. Buran mulai dari awal sampai akhir. Buat kalian yang ada di sekitar sawahan ya, sawahan yang sering main di Proliman, ya hati-hati, semoga tidak mengalami hal yang pernah dialami oleh Mr. Buran. Oke, terima kasih Mas buat ceritanya. Bisa Masih merinding, bro? Masih merinding. Sama Ngeri. setan motor. Kayaknya saya belum pengen main ke sana lagi kayaknya. Oke, terima kasih para Sinteria. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.